Hai, aku Lutfi Muhammad, selamat datang di Lensa Handphone. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah custom ROM yang sudah aku gunakan cukup lama di Xiaomi Mi 8 Lite-ku, yaitu adalah custom ROM Google Pixel Experience. Jadi sebagai informasi aja, custom ROM ini tuh sudah aku gunakan selama kurang lebih 4 bulan dari install, 5 bulan jalan ya. Dan selama 5 bulan itu tentu aja aku memiliki beberapa catatan khusus mengenai ROM ini. Jadi dalam hal ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang user experience-nya atau tampilannya. Menurutku tampilan Google Pixel Experience layaknya stok Android ini adalah tampilan yang paling bagus, yang paling keren, dan paling mudah digunakan. Dan tentu aja buat orang yang nggak neko-neko seperti saya, tampilan seperti ini tuh sangat nyaman dan sangat enak digunakan. Kemudian pada segi UI, pada navigasi sistem itu kita disediakan 3 opsi pilihan. Kita bisa menggunakan 3 navigasi, 2 navigasi, ataupun menggunakan gestur yang kekinian seperti HP-HP zaman sekarang. Tetapi dalam hal ini aku lebih suka menggunakan navigasi sederhana, konvensional 3 sistem seperti ini, karena menurutku navigasi seperti itu paling mudah digunakan daripada kita harus menggunakan gestur-gestur yang saya rasa untuk beberapa aplikasi itu kurang nyaman digunakan. Dan yang bikin betah ketika kita menggunakan tombol konvensional, 2 tombol ataupun 3 tombol, di sini kita bisa mengatur jarak antar tombol. Jadi untuk tangan-tangan kecil seperti saya, tentu saja ini akan memudahkan saya untuk bernavigasi menggunakan custom ROM ini. Ngomongin performa dari custom ROM Pixel Experience ini, sebenarnya itu nggak ada hal yang spesial yang bisa aku sampaikan secara khusus di video ini. Cuma di sini yang aku alamin ketika dibandingkan dengan stok MIUI 12 yang aku pakai kemarin, custom ROM Pixel Experience ini berjalannya itu lebih smooth daripada MIUI 12. Ya, lebih smooth. Apalagi pada manajemen RAM-nya. Di MIUI 12 RAM 4GB itu cukup nyesek, tetapi kalau digunakan di Pixel Experience, RAM 4GB itu lumayan gede. Jadi dulu pernah kejadian waktu aku menggunakan HP ini itu untuk bermain game, kemudian aku minimize gamenya untuk aku tinggal makan selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian aku buka lagi gamenya dan ternyata gamenya itu masih jalan dan dia itu tidak minta reload. Jadi ini bisa menjadi benchmark bahwasanya multitasking atau RAM management di MIUI 12 dan Pixel Experience ini tentu aja lebih baik di Pixel Experience ini, di HP yang sama. Dan daya tahan baterai saat digunakan bermain game untuk ROM ini sebenarnya biasa-biasa aja. Kalau digeber bermain game seperti Mobile Legends ataupun PUBG, dia ini bisa bertahan kurang lebih selama 2 jam. Tetapi kalau hanya digunakan sosmed ringan dan daily driver orang biasa, saya rasa untuk 3000 mAh-nya HP ini itu cukup awet. Tentu aja hal ini itu tidak lepas dari kondisi device kalian masing-masing ya, tetapi paling tidak ini bisa menjadi gambaran kalau kalian itu menggunakan ROM ini sebagai daily driver. Kemudian kita lanjut membahas tentang hasil kamera dari custom ROM ini. Karena ini menggunakan custom ROM Google Pixel Experience, tentu aja kalian bisa langsung menginstal Gcam untuk bisa kalian gunakan. Dan di sini aku menggunakan Gcam Parrot versi 7 dan untuk hasil fotonya itu ya bagus, ala-ala Gcam lah. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini aku nggak pakai settingan apapun ya, karena menurut saya hasilnya itu sudah cukup bagus untuk HP mid range harga 1 jutaan. Oke, kalau kamera depannya ini ngezoom banget ya. Ini nggak tahu kenapa, atau mungkin karena ini pakai Gcam ya. Jadi dia ngezoom
untuk ngebuat videonya lebih stabil. Ini lumayan stabil sih. Kalau dibuat jalan seperti ini, dia tangan saya agak jauh seperti ini biar dia bisa lebih stabil daripada yang biasanya. Oke. Ini banget. Nah, selain Gcam yang sudah aktif secara otomatis, room ini itu juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu tentang Wi-Fi extender. Singkatnya, dengan fitur ini itu kita bisa menyalakan Wi-Fi dan hotspot itu secara bersamaan. Kenapa ini bisa disebut kelebihan? Karena waktu di MIUI 12 kemarin, fitur ini itu tidak tersedia. Berarti bisa saya simpulkan ini adalah tentang software-nya aja. Nah, di samping fitur-fitur yang keren itu tadi, room ini itu bukan tanpa cacat. Nah, di sini itu aku memiliki beberapa catatan yang kurang mengenakan saat aku menggunakan custom room ini. Yang pertama itu adalah tidak adanya face unlock. Ya, meskipun face unlock ini jarang digunakan, tetapi di sini aku notice beberapa hal bahwasannya di Android 10, entah itu custom room, entah itu Android One, face unlock ini ditiadakan. Ini sempat kejadian waktu aku memegang Nokia 6.1 yang notabene adalah Android One. Di sana itu face unlock itu tidak disediakan. Jadi kita harus puas menggunakan fingerprint untuk mengunlock HP kita. Kemudian pada bagian live display atau bedtime yang harusnya ketika diaktifkan itu layar menguning ataupun abu-abu, pada room ini itu tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ya, saya rasa ini adalah bug pada room ini yang saya ketahui selama pemakaian kurang lebih 4 bulan. Sebenarnya bukan bug yang besar, tapi untuk sebagian orang yang suka menggunakan HP-nya malam-malam, fitur ini itu sangat membantu untuk membuat mata kita itu tidak terlalu sakit kalau kita menggunakan HP pada cahaya yang minim. Oke, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan tentang room Pixel Experience Android 10 yang aku gunakan di Xiaomi Mi 8 Lite. Untuk kesimpulannya, menurutku room ini adalah room yang cocok untuk kalian gunakan sebagai daily driver. Contohnya adalah saya sudah menggunakan room ini itu selama 4 bulan. Ya, itu cukup lama untuk sebuah custom room. Buat saya room ini tuh sudah bisa memenuhi segala aktivitas yang aku butuhkan di HP ini. Tetapi kalau kalian itu membutuhkan fitur lain seperti dual space ataupun clone apps, tentu aja room ini tuh tidak cocok untuk kalian. Jadi pilihlah room sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Lutfi Muhammad pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam fokus. Recommended loh.